Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Fahira, mahasiswi Fakultas Farmasi ISTN dengan NPM 18334020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Imunologi kelas L. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran antibodi pada fase efektor sistem imun humoral. Imunitas humoral sendiri merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen ekstraseluler. Imunitas humoral disebut juga antibodi mediated immunity, di mana komponen imunitas humoral terjadi dari sel B yang dapat menghasilkan antibodi dan komplement protein antibodi antimikroba lainnya. Pada awalnya, antibodi ini menempel di sel B yang bertindak sebagai reseptor atau bagian yang mengenali antigen pertama kalinya. Sel B memiliki reseptor yang merupakan antibodi, terutama IgM atau imunoglobulin M. Selain IgM, sel B juga mempunyai imunoglobulin lainnya, yaitu IgA, IgE, IgD, dan IgG. Sama halnya dengan sel T, sel B juga memiliki sel B naif, yaitu sel yang belum pernah kontak dengan antigen untuk pertama kalinya. Sel B ini setelah ia kontak dengan antigen dapat mengalami aktivasi atau proses aktivasi yang dilanjutkan mengalami proses polimerasi dan berdiferensiasi. Selanjutnya akan masuk ke fase efektor. Fase efektor ini merupakan fase di mana sel tubuh dapat menghilangkan antigen dan memiliki 4 proses. Yang pertama ada netralisasi mikroba dan toksin oleh antibodi. Yang kedua, proses opsonisasi mikroba oleh antibodi. Yang ketiga ada ADCC atau antibody dependent cellular cytotoxicity. Yang keempat ada aktivasi komplement. Netralisasi mikroba dan toksin oleh antibodi. Pada netralisasi mikroba terbagi menjadi 2, yaitu memakai antibodi dan tidak memakai antibodi. Di sini, netralisasi dengan cara mikroba yang bersirkulasi darah akan ditangkap oleh antibodi yang memiliki kemampuan memblok atau menghalangi masuknya mikroba ke dalam sel atau beredar di sirkulasi dan diikat oleh antibodi. Setelah diikat, dapat dibawa kembali ke sel fagosit untuk diopsonisasi atau dibawa ke sel NK yang dinamakan proses ADCC. Pada netralisasi toksin, toksin sama saja seperti mikroba, yaitu toksin yang dihasilkan mikroba juga akan diikat dan dihancurkan oleh makrofag. Di sini proses opsonisasi mikroba oleh antibodi. Proses dinamakannya suatu antigen oleh sel fagosit yang antigennya sudah dilengkapi oleh antibodi antigen yang sudah dikenal oleh antibodi akan ditempel oleh sel IgG. Maka sel fagosit mempunyai reseptor bagi antibodi yang disebut dengan Fc atau gamma reseptor 1. Di sini, sel fagosit akan memakan mikroba melalui proses fagositosis dan akan dihancurkan sehingga antigennya hilang. ADCC, yaitu suatu antigen yang sudah dilingkupi oleh antigen IgG. Sel NK akan datang bisa mengenali antibodi. Sel NK akan menghasilkan atau mengeluarkan perfluorin atau granzim sehingga sel akan mati. Aktivasi komplement atau antibodi menempel pada mikroba. Antimikroba akan dikenali oleh komplement, maka akan semakin aktif menyebabkan fagositosis dari sel mikroba atau bisa menyebabkan lubang pada sel mikroba sehingga mikroba mati atau menyebabkan reaksi inflamasi atau bisa disebut juga dengan peradangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.